Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Puspita akan memaparkan sedikit materi mengenai reformasi pendidikan nasional. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini ada 3 poin. Yang pertama, konsep pendidikan. Yang kedua, reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Dan yang ketiga yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu konsep pendidikan. Arti pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia secara umum mengenal 2 model sistem pendidikan. Yang pertama, model pendidikan nasional, dan yang kedua, model pendidikan lokal. Model pendidikan nasional artinya sistem pendidikan yang kurikulum, penilaian, pengawasan, dan untuk mengukur taraf pendidikan bangsa dikelola, diawasi oleh negara. Sedangkan pendidikan lokal merupakan pendidikan yang dikembangkan oleh individu-individu masyarakat, baik kurikulum, sistem, penilaian, bahkan evaluasinya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Pertama, pengertian Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 menegaskan bahwa ada kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Merdeka Belajar terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya. Diharapkan setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, nantinya akan menjadi banyak perubahan, terutama dari sistem pembelajaran. Sistem yang sekarang hanya dilaksanakan dalam kelas akan berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antar murid dan guru. Poin kedua yaitu Merdeka Kebijakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan tetapkan 4 pokok utama dari kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep kemerdekaan belajar yang pertama yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Badan Standar Nasional Pendidikan resmi menghapus pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Poin yang kedua yaitu ujian UN atau Ujian Nasional. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapus ujian nasional. Dengan dihapuskannya ujian nasional ini diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja. Namun dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian nasional akan diganti dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Poin yang ketiga yaitu RPP. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari 10 komponen, pada RPP yang baru
terjadi penyederhanaan, yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019, yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi berorientasi pada perkembangan anak. Yang keempat, memperluas sistem zonasi dan penerimaan siswa baru. Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagian ketiga yaitu reformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Penerapan kebijakan Merdeka Belajar diharapkan akan memberikan perubahan dan kemajuan di pendidikan Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan terus berupaya mengembangkan dan menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan zaman. Dengan diterapkannya 4 kebijakan yang terangkum dalam konsep Merdeka Belajar ini sudah menunjukkan kepedulian dan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana nantinya Indonesia akan dapat mencetak sumber daya manusia yang cerdas, beriman dan bertakwa, sehingga dapat menghadapi tantangan zaman yang terus-menerus berubah-ubah. Yang ketiga, pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan pangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Administrasi pendidikan dapat diartikan semua kegiatan pendokumentasian atau pencatatan kegiatan sekolah agar terus tersusun dengan rapi, mudah dan untuk dibaca. Hal ini dapat memudahkan untuk mengurus keperluan evaluasi dan monitoring suatu kegiatan, juga memudahkan untuk pelaporan kegiatan tertentu. Misalkan pada administrasi kurikulum, kegiatan pencatatan absen, pembagian jam mengajar guru, penilaian rapor sangat penting yang dilakukan. Kemudian pada bagian kesiswaan, seperti pencatatan keterlambatan siswa, prestasi siswa, pelanggaran disiplin, sangat diperlukan untuk mengevaluasi proses perkembangan pribadi siswa. Kemudian pada bidang sarana dan prasarana seperti pengadaan barang, pembelian alat kebersihan kelas, pengecatan dinding sekolah, memerlukan perencanaan yang baik agar dana tersedia sesuai dengan harapan. Serta di bidang peningkatan kompetensi guru perlu adanya program supervisi guru dan pelatihan agar keahlian guru semakin hari semakin meningkat. Jika tidak ada administrasi pendidikan yang baik, maka semua mustahil akan berjalan dengan lancar. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.